menjelaskan materi mengenai dinamika gerak. Sebelumnya kita bahas dulu kemarin yang sudah diajarkan, itu gerak ya. Nah, yang diajarkan kemarin apa aja nih? Pertama, gaya itu adalah gaya dorongan atau tarikan ya. Dorongan atau tarikan. Nah, macam-macam gaya apa aja nih? Macam-macam gaya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya kontak, terus kemudian gaya non kontak. Itu ya. Nah, kontak di sini adalah yang bersentuhan. Berarti kalau misalkan ini adalah gaya normal atau lambangnya adalah M, kemudian gaya gesek lambangnya F, terus kayak apa lagi nih, gaya tali lambangnya T. Nah, biasanya kayak gitu ya. Kalau non kontak yang akan kita bahas itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi lambangnya W. Oke. Nah, kemarin kita bahas mengenai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Bahasanya apa? Bahasanya tentang benda yang diam atau bergerak stabil. Jadi benda yang bergerak diam atau bergerak stabil atau dia sedang diam, gitu ya. Nah, persamaannya yaitu sigma F sama dengan 0, dimana sigma F adalah jumlah gaya yang bekerja pada sistem ya. Ini menandakan bahwa sistem si benda sedang dalam keadaan stabil. Itu ya, dalam keadaan stabil. Berarti ketika dia diam, si benda akan terus diam, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia sedang bergerak, ini bergerak nih, dia lagi bergerak gitu ya, maka dia akan terus bergerak. Nah, ini namanya stabil. Ini nggak akan berhenti, ini juga nggak akan bergerak. Ini lagi diam, dia lagi bergerak stabil. Nah, keduanya disebut dengan stabil ya. Yang ini lagi diam atau ini lagi bergerak, itu kalau nggak ada gaya atau dorongan atau tarikan, si benda akan tetap terus bergerak itu sampai ada gaya yang membuat dia berhenti. Paham ya? Oke. Nah, ini materi yang kemarin. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini apa nih? Hukum kedua Newton itu sistemnya sigma F, rumusnya sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Ini dipakai untuk apa? Dipakai ketika sistem ini atau sebuah benda itu bergerak ya, bergerak karena adanya pengaruh dari luar. Dari jumlah-jumlah gaya yang bekerja pada benda ini itu membuat si benda ini bergerak. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ketika sebuah benda gitu ya, lagi diam berarti dia memenuhi hukum pertama Newton. Benda lagi diam, ya kan? Tiba-tiba didorong gitu. Nah, didorong dengan gaya itu kan dorongan ya, gayanya sebesar
3 Newton deh. 3 Newton katanya. Gitu. Benda bergerak gak? Benda bakal bergerak ini. Benda itu bakal bergerak. Yang tadinya dia di sini, nah, si benda akan bergerak jadi di sini. Kenapa bisa bergerak? Karena didorong tadi oleh 3 Newton. Maka kasus ini, gitu ya, kasus ini itu memenuhi persamaan ini, memenuhi persamaan hukum kedua Newton. Maka kasus ini memenuhi persamaan hukum 2 Newton. Sorry. Sini ya. Ini persamaan hukum 2 Newton. Itu ya. Nah. Jadi didorong 3 Newton, nah benda bergerak, kemudian sini ya, benda bergerak sampai sana. Nah, ternyata dia memenuhi persamaan hukum kedua Newton, karena ini hukum 2 Newton ini berlaku untuk benda atau sistem, ini sistem ya, yang bergerak. Paham ya? Nah, contoh soalnya gimana? Contoh soalnya kayak gini misalnya. Sebuah benda yang ini awalnya dia diam, kemudian dikasih dorongan sebesar 3 Newton aja, kayak yang di atas ya. Benda ini mempunyai massa 4 kg misalkan. Jangan 4 kg deh. 2 kg. Benda bergerak nggak? Nah, ternyata katanya bendanya bergerak. Itu ya, benda bergerak sampai dia sini. Nah, sampai benda sampai sini. Gitu. Nah, maka hitung percepatan yang dilakukan benda. Hitung percepatannya. Percepatan apa nih? Diketahui dulu deh. Diketahui gaya yang mendorong itu F. Yang ini ya. Itu sama dengan 3 Newton. Terus kemudian massa si balok, ini massa si benda itu 2 kg katanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah percepatan, katanya berapa. Nah, ingat, ketika ditanyakan percepatan, jawab ya. Ketika ditanyakan percepatan, maka ingat ini masuk ke persamaan mana? Hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton. Ingat, benda ini bergerak dari tadinya di sini jadi di sini. Berarti dia memenuhi hukum kedua Newton yang bunyinya sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja pada benda ini apa aja? Kemarin kan sudah belajar nih. Oke, kita gambarkan gaya-gayanya ya. Jika benda punya massa, maka dia punya gaya gravitasi W, ya. Berarti dia punya W yang arahnya ke bawah gitu. Terus kemudian jika benda dia bersentuhan dengan lantai, maka dia punya gaya normal yang tegak lurus dengan alasnya. Ini alasnya, berarti dia ke atas. Gaya normal. Gitu. Nah, sekarang sigma F adalah resultan atau jumlah dari gaya-gaya gitu. Nah, lihat di sini si benda itu bergeraknya ke kanan. Ya, bergeraknya ke kanan. Nah, maka atau ke arah sumbu X, ingat ya, ini. Si benda itu kan ini X ya. Ini X, ini Y. Si benda itu bergerak ke arah sumbu X, maka yang dihitung adalah F yang ini.
F yang itu ada lagi nggak yang ke arah sumbu X? Nggak ada. Yang lainnya ke arah sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Berarti ini tidak dimasukkan. Paham ya? Berarti F sama dengan M dikali A. Langsung aja gitu. Karena cuma satu ini aja. Berarti ditanyakan A, maka di sini F itu ini pindah ke sini ya, ke bawah. Berarti di sini F bagi dengan M. Oke. Di sini berarti A sama dengan F-nya berapa? 3 Newton. M-nya itu 2. Berarti jawabannya percepatan yang dilakukan adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Itu untuk percepatan. Oke, paham ya? Nah, ini untuk benda yang bergerak. Gitu. Memenuhi hukum kedua Newton. Oke, contoh soal lagi deh, biar paham. Ini contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang kedua. Nah, benda sini ya. Sorry. Nah, benda ini ditarik oleh tali katanya. Nah, tarik gitu ya. Tarik dengan membentuk sudut terhadap horizontal, itu tetanya itu 60 derajat ya. Nah, ditarik dengan gaya 5 Newton. Si benda ini punya massa 2 kg. Hitung percepatannya. Percepatan itu apa? A ya, sama kayak tadi. Berarti kita diketahui F yang besarnya 5 Newton. Terus tetanya kita punya nih, tetanya itu 60 derajat ya. Masanya berapa? Masanya itu 2 kg. Apalagi? Udah ya? Nah, jawab. Oke, jawab. Nah, sebelum menjawab ini kan kita harus balik lagi ya, sama kayak tadi nih. Sama kayak tadi, kita harus gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada mereka gitu. Kita lihat sumbunya itu X dan Y. X dan Y itu kita gambarkan, dia punya massa, berarti dia punya gaya gravitasi, besarnya adalah W gitu. Terus dia karena bersentuhan dengan alasnya, maka dia punya gaya normal, itu M. Paham ya? Oke. Nah, dia bergerak kemana nih? Ternyata dia bergerak ke sana, ya kan? Dia bergerak ke sana, itu A-nya. Dia bergerak ke sana nih. Maka yang berlaku hanya F doang kan? Kayak tadi nih. Yang ini, yang berlaku hanya F aja. Gitu. Ini N dan W ini tidak berlaku. Gitu. Tetapi ketika melihat gambar ini, dia ditariknya ke nyerong gitu tuh. Nyerong ya. Jadi kan sumbu X gini, sumbu Y di sini, dia nyerong ke sana. Nah, maka tugas kalian itu mencari arah gaya yang ini, yang nyerong ini itu dijadikan lurus kayak gini. Nah, dijadikan lurus seperti itu. Caranya gimana? Caranya ini turunkan. Ini diturunkan tek ke bawah, tempelin di sini. Ini namanya, kalau ini namanya F, ini namanya Fx. Gitu ya.
namanya fx. Kenapa jadi fx? Ini kan sumbu x ya, yang ke sana sumbu x. Yang ke atas kalau misalkan teman-teman pengen ditempelin ke sana, namanya jadi fy. Gitu. Namanya jadi fy. Paham ya? Yang dipakai yang mana? Yang fx dong. Fx kan karena bendanya bergerak ke arah x, ke sana gitu ya. Oke, berarti di mana ya? Sini ya. Fx nih. Fx itu nilainya berapa? Kemarin kan kita belajar vektor tuh. Fx nilainya adalah f cos theta. Nah, sekedar mengingatkan kenapa f cos theta. Ingat, si theta-nya ini atau sudutnya ini nempelnya di mana? Nempelnya di y apa di x? Ternyata dia nempelnya ke arah sumbu x kan, yang ini kan sumbu x nih. Nah, dia nempel di sumbu x, berarti kita gunakan cos ya. Kalau berarti yang fy nya itu f sin theta, paham ya? Jadi kalau nempelnya di sini berarti theta-nya nempel di sini, berarti fy yang cos, paham ya? Kemarin belajar vektor. Nah, balik lagi, karena theta-nya yang nempel di sumbu x, berarti yang fx itu sama dengan cos theta, f cos theta. Berarti sisanya yang fy itu menggunakan yang sin, karena nggak ada theta-nya yang nempel di sini. Ini doang ini yang nempel di sumbu x. Oke. Lanjut ke setelah kita gambarkan ini nih, lanjut ke jawaban. Nah, ini memenuhi hukum kedua Newton, berarti kita tulis sigma F sama dengan M kali A. Pindah sini ya, pindah ke sini. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan A ya. Nah, kita tulis dulu nih, apa aja gaya yang bekerja pada dia. Tadi kita udah sepakat, W itu ke bawah, sedangkan benda bergerak ke kanan, ke sumbu X. Berarti yang bergerak ke sumbu Y itu dihilangkan. Oke. Nah, yang bekerja pada sumbu X itu adalah Fx. Kenapa nggak F, Pak? F itu nyerong, kan tadi udah bilang ya. F itu nyerong nih ke sana gitu. Berarti yang harus kalian lakukan adalah turunkan ke bawah, tempelkan ke X, jadi Fx. Nah, Fx nilainya apa nih? Kita udah tahu Fx nilainya F cos theta. Berarti di sini F cos theta. Ada lagi nggak yang bergerak ke sana? Gayanya nggak ada. Berarti di sini F cos theta sama dengan M dikalikan dengan A. Ya. F itu apa? F itu 5. Nih, ini ya, 5 Newton. Cos theta berapa nih? Cos theta cos 60. 60 derajat sama dengan M dikalikan A. Cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah. Berarti ini kali setengah sama dengan M. M-nya berapa? Kita langsung masukkan aja. M-nya itu 2 ya. A-nya ini. Berarti ketika seperti itu, A-nya adalah ini pindah ke sini kan ya, bagi 2 berarti 5 dikalikan 5 kali setengah dibagi 2, hasilnya adalah A sama dengan 5/4 meter kuadrat. Nah, gitu. Misalkan yang kedua nih, contoh soal yang ketiga. Si benda itu dia ditarik ke sana oleh F1 itu 5 Newton. Ditarik lagi ternyata sama si ini F2 ya. F2 itu 2 Newton.
F1 5 Newton, F2 2 Newton. Ditarik kan. Si benda punya massa 2 kilo. Nah, menurut logika ya. Menurut logika, ini benda akan bergerak kemana? Ke sana atau ke sana? Jelas ya. Benda akan bergerak ke kanan. Kenapa? Karena ini ditarik 5 Newton nih. Dia ditarik nih sama yang besarnya 5 Newton. Dia ditarik lagi sama yang besarnya 2 Newton. Berarti dia tarik ke kanan. Jelas. Berarti benda bergerak dong ya. Ini misalkan kita kasih theta itu 60 derajat. Nah, ini sudutnya nih. Sudutnya ini di sini. Biar paham. Sudutnya di atas. Ini beta. Ini theta, ini beta di sini. Beta sudutnya sama. Sudutnya 30 derajat. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini, tentukan katanya, tentukan percepatan benda. Tentukan percepatan benda. Oke. Nah, kita buka. Kita gambarkan lagi. Gambarkan kembali ya. Dia ditarik oleh F1 ya. Sana. Terus dia membentuk sudut berapa nih? Theta 60 derajat. Kalau yang ini ditarik ke sana, itu sudutnya itu beta namanya. Beta nilainya berapa? Beta nilainya 30 derajat ditarik oleh F2 gitu. Nah, kalau misalkan ngerjain yang kayak gini, ingat yang pertama kalian gambarkan dulu gaya-gaya yang berlaku. Ingat, gambarkan dulu gaya-gaya yang berlaku dengan sumbunya kayak gini. Sumbu X dan Y. Gaya-gaya yang berlaku pada benda ini apa aja? Pertama, karena dia punya massa, ya ini nih. Karena dia punya massa katanya. Berarti dia punya gaya berat dong. Gaya berat. W ya. Oke. Berat. Nah, terus karena dia bersentuhan dengan lantai, maka dia punya gaya normal. Oke. Terus apa lagi nih? Nah, ini bendanya bergerak kan ke kanan ya, ke kanan atau ke kiri kan? Kita kan nggak tahu karena dia ditarik oleh F1 kemudian ditarik F2, tapi secara logika karena F1 lebih besar maka dia ditarik ke kanan gitu. Maka dia berjalan searah sumbu X nih, sumbu X ya. Oke. Bendanya nggak naik turun tapi searah atau sejalan dengan sumbu X. Nah, berarti yang F1 ini tugas teman-teman ini nyerong nih, nyerong gitu ya. Bukan kayak sumbu Y atau ke sumbu X gitu. Dia nyerong. Berarti tugas teman-teman itu kita turunkan ini ke arah sumbu X. Turunkan sini ya. Berarti dia di sini. Nah, ini ketika diturunkan besarnya namanya F1X. Oke. Paham? F1X. Pak, perlu nggak ini diturunkan ke sumbu Y? Nah, sini sumbu Y, tempelin sumbu Y. Nggak perlu lah ya, karena si benda ini bergeraknya ke sumbu X. Berarti yang sumbu X aja lah semuanya. Berarti yang ini tempelkan juga nih. Tempelkan. Yang ini tempelkan ke sumbu X. Berarti jadi
F2X. Oke. Nah, kita cari tahu dulu F1X-nya. F1X itu sama dengan apa nih? Karena tetanya nempel di sumbu X, nah ini nempel ya, di sini nempel, berarti F1 cos 60 derajat. Udah simpan nih. Yang F2X itu berapa nih F2X? F2X sama dengan, nah tetanya nempelnya bukan di sumbu X, tapi dia nempelnya di sumbu Y, kan ini sumbu Y ya, yang ke atas. Nempelnya di sumbu Y gitu. Berarti kalau yang nempelnya di sumbu X itu cos, harusnya ini nempelnya di sumbu Y, berarti ini F2 sin theta, atau sinnya itu 30 derajat. Ini ya tetanya, sin betanya 30 derajat. Ini tulis aja dulu, sin beta. Nah, betanya itu adalah sin 30 derajat. Paham ya? Karena nempelnya di sumbu Y, yang kita tanyakan X, berarti bukan pakai cos tapi pakai sin. Oke. Beda kalau yang ini nempelnya di sumbu X, berarti udah menggunakan cos. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Nanti kalau tidak ditanyakan saja. Ada gaya yang lain lagi? Nggak ada. Oke, tentukan percepatan benda. Berarti dia bendanya bergerak dong. Berarti dia memenuhi hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya-gaya yang bekerja pada mereka itu yang searah dengan sumbu X. Berarti yang ini ya, F1X yang ada komponen X-nya nih, F2X. Yang ke kanan positif, berarti F1X dikurangi dengan F2X. Ada lagi nggak? Nggak ada. Yang ada ke atas ke bawah. Yang kita cari kan kiri kanan ya, yang searah sumbu X. Berarti M dikalikan A. F1 nya berapa nih? F1 nya adalah berapa nih? Nah ini F1X. F1X itu adalah F1 cos 60 derajat minus F2X. F2X itu ini berarti F2 sinus 30 derajat sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, paham ya? F1 nya berapa? F1 nya 5. Nah, F1 nya 5 nih. Yang ini ya, F1 nya 5. Cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Nanti kalau misalkan yang pengen belajar tentang sinus kosinus, itu sebetulnya sudah ada di semester 1 ya. Cuman kalau misalkan tidak belajar di semester 1-nya karena Covid, bisa nanti japri ke Bapak aja buat belajar. Oke. Cos 60 itu setengah kurangi F2 ini. F2 itu berarti 2 kali sinus 30 berapa? Sinus 30 adalah setengah. Berarti sama dengan M. M-nya kita punya berapa? 2. A-nya kita tanyakan. Paham ya? Dari sini kita bisa coret ya? Coret aja lah ya. 5 bagi 2, 2,5 katanya. 2 bagi 2, 1 ya. Sama dengan 2A. Kita yang tanyakan A-nya nih. Ini kurangi dulu. 2,5 dikurangi 1 berapa? 1,5 sama dengan 2A. Bagi aja nih, 1,5 bagi 2 itu sama dengan A. Berarti di sini 0,75 ya. Sama dengan A, meter per sekon kuadrat adalah percepatannya. Jadi percepatan benda ketika dia ditarik sama F1, F2 itu nilainya 0,75.
Arahnya kemana Pak? Arahnya ingat, ini arahnya nih, ini arahnya kan positif, cuman positif jarang ditulis. Berarti jika ini tidak ada arah negatif, di sini bukan nggak ada negatifnya, dia positif, berarti arahnya dia bergerak ke sana. Nah, dia bergerak ke arah sana. Betul nggak logikanya? Logikanya betul, karena yang F1-nya itu lebih besar nih, lebih besar daripada F2. Jelas dia bergerak ke sana.